Selama dia fit, bugar, sedap, wangi, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, pasti enak. Lega, pas, memang mobil mewah sih. Joknya enak banget, joknya tuh enak banget ini. Konon sekarang harganya mendekati 1 miliar, kita jual separohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di YouTube channel AutoZir dengan saya Kemal dari tim AutoZir. Malam hari ini saya mau jual 5 unit mobil SUV, semuanya bermesin turbo. Dari cc 1000, 1500, 1500, 2000 sampai 2500 turbo. Ini dia mobil yang cc paling gede bermesin turbo. Harga pasti nyenengin. Mobil mahal, tapi harganya nyenengin hati. Bisa dicek-cek kok nanti. Apa aja mobilnya? Check it out.
Ini adalah mobil yang pertama ber-cc kecil bermesin turbo. Ini Daihatsu Rocky tahun 2021 tipe R-Matic. R yang paling basic, bukan yang ada tambahan ADS apa ADA atau yang ada lane departing apa ada fitur-fiturnya. Ini yang paling basic, R-Matic Turbo. Warnanya orange, tahun 2021, pajak juga panjang. Mobilnya masih kayak baru banget. Dalamnya juga masih bau dealer, kinclong, parah. Terus kunci ada 2. Mobil ini kecil, mungil, dan juga nyenengin kalau untuk mobil pertama. Jadi kalau kalian mau cari mobil pertama untuk riwa-riwi buat di dalam kota, mobil ini sebenarnya masih oke banget. Ditambah mobil ini pastinya free maintenance. Tinggal ngikutin aja apa yang ada di buku paduan. Masih dari barunya tuh yang ada dapat bukunya, udah tinggal ikutin itu aja. Servis juga gratis sampai kilometer 50.000 kalau nggak salah. Di luar spare part, mobil nggak ada bekas tabrak, bekas banjir, bekas yang aneh-aneh. Velg ring 17, bannya 215 55 17. Dia dibalut dengan bannya dari GT Radial. Lampu juga udah model masa kini. Ada LED, dia headlamp pakai LED, fog lamp juga masih pakai bohlam biasa. Ya, selebihnya banyaklah review tentang mobil ini dari channel-channel lainnya juga kalian juga pasti tahu lah ya. Untuk harga, untuk budget angka 200 juta cukup untuk mobil pertama dan apalagi untuk mobil harian. Sekarang kita lihat bagian interiornya, kuncinya. Nah, mobil ini kuncinya simple karena dia basicnya juga dari mobil LCGC. Jadi ya standar tapi cukup informatif, nyenengin. Kilometer juga belum 20.000 kok ini. Masih berapa belas ribu. Semua normal, aman. Getarannya enak. Mobil cc kecil walaupun turbo 3 silinder, getarannya juga masih bisa masih wajar kok, bukan yang 3 silinder model tahun 90-an kayak Fiat Uno atau Suzuki Forza juga sempat ada yang bermesin turbo, tapi sedikit masuk ke Daihatsu Chered juga ada yang bermesin turbo. Itu di akhir tahun 80-an sampai di awal tahun 90-an. Tapi dia yang sekarang ya teknologi, terus juga maintenance juga lebih mudah. Konsumsi bensin juga irit. Untuk bensin udah pasti ini bukan mobil boros, bukan mobil yang kencang-kencang amat, tapi cukup spacey dibanding yang kelas lainnya. Jadi kalau kalian mungkin ada pikiran mau beli Brio atau mau beli apa, ini juga boleh salah satu bisa kalian pikirkan. Tempat minum-minum sih oke lah ya, semuanya ada, komplit, cukup. Mobil cukup diisi RON 90 pun nggak apa-apa, walaupun minimum dari standar pabrikannya ya RON 92. Kalau pakai RON 90 paling ngeden-ngeden dikit, tapi ya masih wajar. Tapi kalau bisa jangan terus-terusan pakai RON 90. Ini untuk harga nanti aja ya sekalian. Selanjutnya mobil yang kedua ada Honda CR-V turbo 1500 cc turbo. Cuma dia yang non prestige. Jadi dia versi murah daripada prestisnya. Harganya jauh di bawah 400 juta. Tahunnya tahun muda 2019, pemakaian tahun 2020, berarti hampir 3 tahun lah. Kilometer belum banyak-banyak amat. Perbedaan antara prestige dan yang non prestige itu dari headlamp yang paling terlihat pertama. Yang kedua, kalau dari luar ya, selain dari headlamp, velg, panoramic roof, sama dari power backdoor, ya selebihnya semuanya ya sama-sama aja. Cuma memang sih kalau yang ada duit lebih, pasti lebih pengennya ambil yang prestige, karena selain harganya juga lebih terjaga, tapi tingkat kenyamanan dan lain-lainnya sih semuanya sama-sama aja. Untuk performa mesin pun juga sama-sama saja. Tapi kalau mau mencari sensasi turbo di mobil CR-V yang udah pasti enak, namanya Honda CR-V tahun berapapun, selama dia fit, bugar, sedap, wangi, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, pasti enak. Cuma masalahnya mobil ini punya kelemahan. Kelemahan yang terkenal dari Honda yang pertama, kaki-kakinya. Cuma kalian nggak usah
begitu khawatir tentang itu karena mobil ini service record di Honda dari baru. Itu yang pertama. Yang kedua, mobil ini pun sudah kita coba, semua kaki-kakinya masih enak. Dan kelemahan selanjutnya dari Honda CR-V itu, yang pasti biar berapapun cc-nya, mau dikecil-kecilin seperti apa, yang namanya CR-V itu pasti satu, boros. Nggak ada CR-V irit. Pasti CR-V itu boros. Tapi borosnya boros wajar, bukan boros yang tidak wajar ya. Ketimbang dari versi sebelumnya, yang masih kode RM, mesin 2.4, dia lebih irit. Sedikit. Tenaganya juga jauh lebih galak, apalagi dia bisa diutak-atiknya, dia punya power band jauh lebih meledak daripada yang lamanya. Nah ini dari interior Honda CR-V-nya. Dia udah wood panel, TV juga, head unit juga udah gede, udah bisa navigasi, udah bisa Bluetooth segala macem, udah masa kini lah. Traction controlnya pun udah ada. Kalau di versi yang lama, non prestige nggak dapat traction control, tapi kalau yang sekarang, biarpun dia non prestige, dia udah dapat traction control. Speaker juga udah ada di dashboard. Airbagnya juga yang pasti, yang airbag di pilar ini nggak ada, tapi yang depan udah pasti ada. Kilometer 80 ribuan. Mobil ini kalau kalian lihat sebenarnya kotor banget. Parah kotornya, karena kita lagi poles, lagi tahap pembersihan, masih step 1, cuma karena terburu dengan harus dibuat ya video untuk bareng sama mobil yang lain, terpaksa mobil ini harus kita tayangkan. Rack steer bagus, semuanya aman, jok-joknya juga bukan jok-jok capek, kulitnya semua masih bagus, karena dia soft touch. Mungkin kalau banyak yang kalian lihat udah pada belel-belel sedikit, itu sebenarnya wajar-wajar aja. Cuma mungkin orang yang ini, yang lama amat sangat rapih aja ya. Jadi masih interior masih sangat bagus, biarpun kilometer 80 ribu. Cuma kalau kalian lihat langsung, sebenarnya ya sama dengan kondisi kilometer 30 ribuan, beda dikit. Alias masuk akal, masih mirip. Kunci 2, service record. Nah, ini bedanya. Kalau yang Prestige dia power back door, pencet-pencet. Kalau yang ini enggak. Saya lupa bilang, kalau CR-V yang udah 1500 turbo ini ternyata 7-seater. Dan juga tapi joknya sebenarnya gimana ya? Ya gitu deh. Tuh, kecil banget ya. Apapun kondisinya, CR-V untuk 7 penumpang sebenarnya sedikit maksain. Kalau buat saya sih amannya buat 5-seater aja, yang belakang untuk barang. Kalau untuk manusia sedikit kurang manusiawi sebetulnya ya. Cuma kalau namanya lagi mepet, fine-fine aja. Sekarang kita cek mobil yang ketiga, oke? Check it out lagi. Nah ini mobil yang ketiga, BMW X1 X-Drive front wheel drive F48 tahun 2016. Warnanya putih. Kilometernya masih 50 ribuan, bukan miles tapi kilometer. Mobil juga masih bagus. Ini juga dari kita dapat, mobil cuma kita cuci aja, belum kita ada detailing, poles apa segala macem, itu nggak ada. Karena masih ngantri, jadi masih as is, apa adanya aja. Nanti bisa dilihat di bumper belakang kiri apa kanan tuh masih ada baret-baret kok. Dan kita jual apa adanya dulu, yang penting kalian lihat apa adanya dulu, jangan sampai kebalik, ada apanya. Mobil ini cukup cantik dibanding dengan mobil Jepang, tapi mobil ini ya kecil ya. Dan juga dia mesinnya ini 1500 cc, cuma 3 silinder turbo, tapi kalian jangan khawatir karena mesinnya ini salah satu mesin terbaik di dunia pada waktu itu. Jadi mobilnya ini ya karena juga terkenal untuk mobil seri X ini, mobil BMW line up yang paling bandel, beda dengan yang lain-lainnya. Dia lebih bandel daripada sedan-sedannya beneran. Kalian kalau nggak percaya, kalian boleh cek forum atau mau dicek bengkel yang memang spesialisnya mobil BMW. Tapi pasti rata-rata kalau bengkel juga merekomendasikan untuk membeli BMW yang bermesin bensin. Kalau yang dieselnya itu bukannya dia lemah, karena untuk bahan bakar di Indonesia sendiri dia belum begitu kompatibel untuk mobil secanggih dia untuk saat-saat ini ya.
Jadi banyak sekali yang trouble, 90% pernah trouble. Intinya udah itu aja. Kalau yang mesin bensin, jauh dari trouble. Untuk X1 ya, bukan untuk tipe yang lainnya. Udah full spec, sunroof, panoramic, power back door, memory seat, ambient light, masih oke semua. Mobil nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas banjir, service record juga ada. Macam-macam, ada di Tunas, juga ada di Astranya. Nanti kita bisa kasih lihat. Sekarang kita cek bagian dalamannya. Come on. Semuanya masih rapi. Jok juga nggak ada indikasi mobil capek. Aman. Audionya juga di atas rata-rata lah. Karena dia juga masuknya kan namanya BMW. Pasti dia ingin prestisnya juga. Nggak mau dia dimurah-murahin. Jadi nggak salah juga kalian untuk mobil pertama kalian. Untuk mobil hari-hari maksudnya, yang jadi sebagai kuda dari BMW X1 ini. Beneran, mobil ini bukan mobil yang cengeng. Ini mobil kuat. Mesinnya juga dipakai untuk BMW seri lainnya, kayak macam BMW seri 2, atau juga dari Mini Cooper yang 1.5. Mesinnya sama, jeblek, 1:1. Cerita mesin ya. Panoramik gede. Cuma kalau untuk saya yang tinggi 180 cm, mungkin joknya sedikit kekecilan dia, cuma masih oke. Masih oke. Karena gendut, berat 100 kilo lebih, semua enak. Semuanya oke. Nah, ban depan kanannya kempes. Kempis deh, kempis. Cuma sisanya masih enak. Gak ada aneh-aneh. Kelemahannya dari BMW itu dia punya handle begini nih, lengket-lengket begini nih. Kita dapat kondisi lengket-lengket kayak melepuh ya. Ini wajar, banyak yang jual kok. Kalian nggak usah khawatir. Kalian bisa cek aja dari marketplace atau mungkin dari Tokopedia, apa dari Bukalapak atau dari apa, banyak lah. Nah itu kalian tinggal cari-cari spare partnya. Dia juga bukan yang overpriced, bukan mahal, tapi juga bukan yang terlalu murah, tapi cukup. Dan mobilnya nyenengin, untuk pakai dalam kota nyenengin. Cewek, cowok, semuanya masuk di mobil ini. Pasti gitu. Sekarang kita cek bagian belakangnya yuk. Nih yang tadi udah saya bilang. Tuh masih ada baretnya nih di sini nih. Mau tipu-tipu, biarin. Mendingan lihat jeleknya daripada lihat bagusnya. Mobil ini juga udah power back door, aman semuanya, bagus. Velg ring 18. Kalian bisa lihat nih daki-dakinya nih. Masih kotor banget. Masih kotor ya. Ya wajar lah, namanya juga mobil bekas. Kita baru dapat banget. Tapi nanti kalau kalian lihat kesini ya mungkin udah kinclong, udah lucu, udah bagus. Jadi kalian untuk yang punya budget di bawah 400 juta, antara tadi CR-V atau BMW X1, ya kalian coba pilih-pilih aja sendiri. Yang pasti harganya nyenengin. Kalian juga boleh cek-cek dulu dari marketplace, harganya tuh berapa pasarannya, berapa juga AutoZeer jual, karena perintah dari atasan harga harus dibawa-bawa sedikit. Katanya sih begitu. Untuk paket kredit dan harga akan adanya nanti di akhir video aja. Yang pasti inget-inget aja, di bawah 400 juta, pajaknya panjang bulan 7 tahun ini, bukan tahun depan. Yang selanjutnya mobil keempat. Jadi tadi yang pertama cc 1000, mobil kedua 1500 CR-V, mobil ketiga 1500 juga, turbo juga BMW. Mobil yang keempat ini sedikit lebih ikonik daripada mobil sebelumnya. Apa itu? Cek dulu. Nah, ini dia mobil kita yang keempat. Yang tadi seperti udah saya bilang, sedikit lebih ikonik daripada yang 3 sebelumnya, pastinya. Ini mobil Subaru. Subaru sendiri kalau bikin mobil, yang pasti hampir nggak ada yang irit. Pasti dia medium aja, sedikit lebih boros, tapi terkenal pasti mobil kuat, bandel, dan enak, apalagi kencang. Kencang udah pasti. Mobil ini Subaru tipe, mobil ini Subaru Forester, tipenya SJ yang udah XT. Tahun 2014, pemakaian tahun 2017. Pajaknya bulan 2 panjang sampai tahun 2024. Untuk harga, yang pasti mobil ini jauh di bawah 300 juta. Mobil ini juga bukan mobil yang banyak gimmick-gimmick secara
fitur semacam kayak lane departing atau segala macam. Enggak, dia tidak butuh itu. Yang pasti mobil ini all wheel drive 2000 cc turbo. Cuma yang nyenengin ya, mobil ini nih mesinnya sama seperti BRZ dan Subaru atau FT86 FA20. Cuma bedanya dia ini udah diinjeksi dengan turbo. Makanya mobil ini kencang. Untuk horsepower sendiri dia 240 horsepower kondisi standar. Lampu belum ada cerita LED-an. Dia hanya masih pakai HID biasa aja. Cuma ada DRL yang model C begini. Bowser lamp jelas. Lihat nih masih ada baret-baret. Jadi kita kalau jual mobil mendingan sama kayak tadi ya. Jualnya kondisi jeleknya aja dulu yang kita videoin. Jadi kalian bisa lihat kita kalau beli mobil jeleknya itu ya begini. Bagusnya seperti apa? Setelah nanti kalian datang, apalagi kalian udah beli, pasti udah lucu. Velgnya ring 18, bannya juga masih 225, 55, ring 18, kilometernya mobil ini yang amat sangat menarik. Kalau untuk cat, ini 100% full original. Jadi dia masih baret-baret kayak gini, sama orangnya juga didiem-diemin aja udah. Lampunya pun masih pakai halogen biasa. Cuma mobil ini jauh lebih menyenangkan daripada Forester yang EyeSight yang model barunya. Kalau untuk fitur kayak rain sensor segala macam udah jelas ada. Yang pasti sunroofnya juga gede, besar, 5 penumpang. Begini aja udah mobilnya. Dalemannya tapi sedikit lebih menyenangkan daripada luarnya. Luarnya sih terlalu biasa banget. Tapi yang pasti mobil ini mau kalian adu dengan CX-5, CR-V atau dengan SUV lainnya, mobil ini jelas paling boros. Yang pertama, dan yang kedua, mobil ini jelas paling menyenangkan untuk dibawa. Yang ketiga, mobil yang paling bertenaga alias yang paling kencang, juga paling stabil. Nyenengin banget mobilnya. Sekarang kita cek bagian interiornya. Kuncinya pun juga mirip kayak kunci Toyota ya. Kunci begini tuh ya paling mirip kayak Camry kali. Atau kayak Yaris. Audio dia udah Harman Kardon semuanya, speaker semua full Harman Kardon, X-Mode, hill assist apa segala macam. Jadi dia tuh fiturnya fitur yang bagaimana bikin pengemudi menyenangkan. Apalagi kalian duduk ada lambang bintang 1 2 3 4 5 6. Ada 6 lambang bintang begini Subaru. Itu kalian beda aja rasanya. Cuma jeleknya mobil ini, setirnya itu dia biarpun kulit, dia itu ada bahan lapisannya gampang sekali terkelupas. Jadi tanggung udah kelupas, akhirnya kita kelupas-kelupasin aja. Jadi biar langsung feel-nya lebih kulit aja. Cuma ya dilihat rada kotor, tapi ya mirip kayak Napa lah. Untuk kilometernya sendiri, mobil ini $36.000. Kilometernya di 36.000. Kalian bisa lihat MID-nya ini juga MID yang menyenangkan ya. Ini untuk bensin, ini untuk bukaan boost turbo, ini untuk suhu dari oli. Yang pertama, ini untuk konsumsinya bensin sama ini untuk yang jalan ya. Roda mana yang jalan, roda mana yang belok. Konsumsi bensin, average bensin. Udah cuma begitu aja. AC juga masih knob, puter-puter seperti biasa. Dan juga dari spionnya juga bukan spion yang bisa ada yang bagus-bagus gitu, yang bisa ada anti yang untuk malam, untuk siang. Enggak, dia masih biasa banget, udah kayak masih mobil biasa aja udah. Cuma yang pasti mobil ini kalau kalian beli, mungkin satu kecamatan pun yang punya ya cuma kalian aja. Mobilnya enak, sunroofnya gede, electric seat, speakernya Harman Kardon banyak, joknya juga cukup besar daripada yang BMW-nya, yang tadi X1 tadi. Cuma dia lebih pendek ya, dia berasa lebih pendek dari X1 dan juga lebih pendek daripada CR-V-nya. Jadi rasa Jeep-nya juga enggak, rasa sedannya juga. Sebenarnya nih konsepnya mungkin lebih ke rasa sedan yang lebih tinggi gitu, untuk crossover lah dia. Untuk fitur-fitur banyak. Kalau kalian mau lebih jelasnya untuk reviewnya juga kalian bisa lihat banyak lah. Ada juga ya yang baru tuh siapa namanya, yang Gofar, salam jempol kejepit.
Itu dia juga baru beli ini dan dia juga sangat senang sama mobil ini. Kalian juga bisa lihat dari reviewer YouTube di Indonesia untuk yang bagaimana tentang mobil ini mereka bandingkan dengan mobil-mobil Jepang lainnya. Mereka selalu memberikan ini highest rating, paling tinggi ratingnya, paling menyenangkan. Ditambah ATPM-nya pun sekarang sudah aktif lagi. Plus dia juga baru keluarkan WRX yang baru, yang mesinnya udah 2400 turbo, kenceng pasti. Kalau untuk spare part, kalian untuk beli Subaru ini kalian juga nggak usah takut karena banyak persamaan ya dari Subaru, dari XV, X3, Outback itu banyak kok. Kalian bisa lihat itu dari Topet apa dari Bukalapak, harga spare partnya juga nggak yang bikin kaget. Apalagi kayak macam perusahaan KW lah hitungannya, tapi yang mateng kayak merek AC Delco itu dia juga bikin untuk dari filter oli, shockbreakernya aja depan belakang AC Delco tuh baru 2 juta. Kayak gini, nggak mahal. Itu kualitas OM AC Delco, udah good. Sekarang kita cek bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Biasa aja, cuma kalau kalian punya lambang ini, tulisan ini, AWD, Forester XD, yang pasti kalian otomotif freak. Udah itu aja bedanya. Tapi saya kurang sarankan untuk ini untuk jadikan mobil hari-hari sebagai kuda kalian untuk hari-hari, karena sedikit boros dan juga dia tidak bisa minum RON yang rendah-rendah. Amannya sih pakai RON 95 beneran deh. Dan juga untuk konsumsi bensin dia sekitar 1,8, pajaknya juga sekitar 5-6 jutaan. Nggak mahal-mahal amat untuk mobilnya. Modelnya juga nggak ada cantik-cantiknya, yang pasti iconic. Untuk harga nanti ya. Dan ini mobil yang kelima, mobil mewah dari Mazda bermesin turbo. Konon sekarang harganya mendekati 1 miliar, kita jual separohnya. Apa itu? Cek dulu, oke? Mobil yang kelima bermesin turbo kategori SUV yang kita punya. Ini mobil terakhirnya yang mau kita jual. Mazda CX-9 2.5 turbo tahun 2017 nicknya, cuma pemakaiannya dia di tahun 2018. Pajak masih panjang, cuma pajaknya bukan pajak murah, ini pajaknya mahal, sekitar di 10 apa 11 juta per tahun. Mahal, bener. Karena sekarang konon harga barunya mendekati 1 miliar. Mobil ini paling boros di antara mobil 4 yang tadi sebelumnya. Karena yang tadi cc 1000, 1400, 1400, 2000. Tapi dia 2500 all wheel drive. 4-4-nya bergerak. Terus ya bisa kalian lihat. Memang mobil bos lah kalau yang ini. Dilihat dari depannya juga sangar, serem. Mobil ini juga velgnya dia udah diganti pakai ring 22 merek Avarius dengan bannya Continental Cross Contact LX Sport. Jadi bukan produk murah dan juga mahal maksudnya, tapi memang fit, memang dia ngefit untuk ke CX-9. Harganya juga rada-rada serem sih. Ditambah dia punya remnya dia udah pakai AP Racing. Dia rem udah pakai AP Racing, remnya juga lebih dapat karena mungkin tenaganya terlalu galak, tapi ya masih oke lah. Bukan yang galak-galak banget. Untuk bensin, mobil ini diharapkan juga makainya juga RON 95. Average-nya ya sekitar 1 tujuan. Bukan mobil irit, tapi mobil ini amat sangat menyenangkan untuk pakai dalam kota enak, pakai luar kota baru berasa enaknya. Lebar, gede, panjang, tinggi. Untuk fitur-fiturnya, semua fitur Mazda yang mewah-mewah ada di dia semua nih. Karena ya dia memang line up dari Mazda yang paling tinggi, CX-9. Sekarang kita cek bagian interiornya. Dari kunci, dia kuncinya ya mirip kayak CX-5 lah. Cuma ada power back door-nya aja, ya mungkin kayak CX-5 yang elite yang generasi sekarang. Setir juga mirip-mirip, lega, pas. Memang mobil mewah sih. Joknya enak banget. Joknya tuh enak banget ini. Mobil bos lah. Jadi kalau yang mau memang bos, berasa bos, atau memang ditakdirkan untuk menjadi bos, mau cari mobil, ini nggak salah. Yang pasti budget 500 juta kecil daripada beli baru. Cuma kalau berasa bos-bos banget,
Mau beli baru, ya beli baru aja, nggak apa-apa. Cuma ingat, bekasnya hampir. Kilometernya hampir 30.000, 28.000 sekian. Cuma ini kayaknya bukan puter-puteran deh kayaknya. Kalau puter-puteran udah kelihatan banget lah kalau pernah di riset-riset. Kalau ini murni, karena dia joknya kalau warna coklat begini, kalau udah kilometer 70-80.000, rada hitam-hitam, atau enggak mungkin bisa diakalin juga sama pedagang, dicat atau diganti kulit sebagian, nanti dikasih plastik-plastik baru kayak masih orisinil, kayak masih lucu. Itu enggak, kalau kita apa adanya aja udah. Tapi ini asli tuh, memory seat, electric seat. Ya memang lihat mewah, sangar, serem. Bah, udah top deh, top. Bagian belakangnya lampunya juga kecil-kecil tapi cabai rawit. Tuh, si enak semuanya. Ih, lucu amat. Kalau ganggu, untuk daripada ganggu visibilitas belakang, jadi mungkin ditarik, mendingan ditekuk aja ininya. Untuk pajak di atas 10 juta, yang pasti yang beli orang berduit. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa isi RON 95 terus-terusan dengan konsumsi bensin di bawah 110, pasti juga orang berduit. Tapi kalau kalian mau juga ada dapat dari budget dari kantor, kalian mau DP-nya minim, angsurannya tinggi, bisa di cover juga dari kantor, kita bisa. Urusan sepele, gampang. Videonya udah, dibahasnya udah, kilometernya udah, pajaknya juga tadi ada yang udah sama ada yang belum, gue juga lupa ingat. Sekarang saya mau bahas masalah harga. Untuk dari harga, mobil yang tadi pertama, yang Daihatsu Rocky tipe R Matic Turbo tahun 2021 akhir tadi, pajak bulan 9, itu di STNK-nya itu pajaknya itu di 3 jutaan. Hampir 4 lah kalau yang Daihatsu Rocky tadi, itu pajaknya itu harganya di 200 juta aja net, nggak kurang. Untuk kalian yang mau kredit, itu bisa di total DP 15 juta, angsurannya 4 tahun di 5.700.000-an. Kalau 5 tahunnya 4,9 sekian. Jadi DP 15, angsuran 4,9 jutaan. Itu berlaku untuk domisili di Jabodetabek. Itu mobil yang pertama, Daihatsu Rocky. Untuk mobil yang kedua, Honda CR-V yang 1.5 turbo non prestige tahun 2019, pemakaian tahun 2020, itu pajaknya per tahunnya itu sekitar di 6 jutaan. Pajaknya itu bulan 4 atau bulan 3 tahun ini mepet. Kilometer di 80 ribuan. Itu tadi harganya cash di 375 juta aja. Cashnya di 375 juta untuk CR-V turbo tadi. Kalian yang mau kredit di CR-V tadi untuk domisili di Jabodetabek aja, itu kalian bisa di total DP 35 juta, angsurannya di 9,9 jutaan selama 47 bulan atau 8,8 jutaan untuk 59 bulan alias 5 tahun. Plus garansinya juga on ya, 1 tahun mesin, matic, ECU, gitu-gitulah pokoknya. Aman. Itu untuk mobil yang kedua. Mobil yang ketiga, BMW X1. Untuk mobil BMW X1 tahun 2016 yang tadi, yang putih, itu kilometer yang tadi 50 ribuan, pajaknya bulan 7 tahun ini, itu nilai besaran pajaknya itu per tahunnya sekitar di 7 jutaan. Untuk cash, mobilnya itu harganya tadi kita udah sempat bilang di bawah 400 juta. Oke, harganya cash 389 juta aja. BMW X1. Kalian boleh cek-cek lah dari marketplace lain yang kalian tinggal di Jakarta apa di luar kota, kalian boleh cek. 389 juta X1 2016. Full orisinil, antik, warnanya putih. Kalau mau kredit untuk Jabodetabek, total DP di 50 juta, angsurannya di 9 juta 400-an selama 47 bulan atau 8 juta 400-an di 59 bulan. 5 tahun kurang 1 bulan. Garansinya juga on, mesin matic ECU untuk yang BMW. Untuk mobil keempat,
yaitu Subaru Forester. Untuk di Subaru Forester SJXT tadi tahun 2014, pemakaian 2017, kilometer 30 ribuan, pajaknya bulan 2 tahun 2024, itu harga cashnya di 255 juta. Nopolnya B, Jakarta, pajak per tahunnya itu sekitar di 5 jutaan. Kalian yang mau kredit untuk daerah Jabodetabek domisilinya, bisa dengan total DP di 50 juta, angsuran di 6.200.000 sekian selama 47 bulan. 5 ini CX-9 ya. CX-9 2017, pemakaian 2018, kilometernya di 28.000 sekian, hampir 30.000, pajaknya bulan 4 tahun 2023. Untuk harga cash ini di 510 juta. Cash 510 juta untuk kalian yang mau kredit domisili Jakarta, Jabodetabek atau domisili di luar kota, kita juga bisa bantu karena tahunnya tahun muda. Ini bisa di total DP minim di 25 juta, walaupun tidak kami sarankan ya, karena angsurannya pasti ngebludak. Angsurannya tuh di 14 juta kecil. Selama 47 bulan, asuransinya all risk 1 tahun, dan juga garansinya mesin Matic Echo, AC juga include dari garansi. AC sama ada apa-apa lagi lah. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan modul-modul kelistrikan itu kita garansikan untuk mobil yang mewah ini. Free ganti oli, free ini, free itu, banyak lah gratis-gratisannya. Gitu. Untuk harga udah semua, lokasinya ini kita semua adanya di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu nomor 8, atau kalian bisa ketik dari Google Map aja, Autozir Pahlawan Revolusi. Kita showroomnya jejeran, Autozirnya ada, mobilmunya juga ada. Kalau kalian ada yang berminat dari 5 mobil ini, atau mau tanya-tanya telepon, kalian bisa telepon ke sales admin kami, namanya Haji Boib, nomornya 0812 91 333 081, udah. Atau kalian tinggal ketik di Google Maps, Autozir Pahlawan Revolusi. Dan juga jangan lupa untuk follow IG kami, Mobil Autozir, IG yang showroom pertama, dan juga anak showroom kami, Mobilmu, itu IG-nya di Indo Mobilmu. Jadi ada 2 ya. Ini dua-duanya juga beda, unitnya banyak sama, tapi kadang suka kita beda-bedain. Gitu aja, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah malam, wabil taufiq wal hidayah. Ada salah-salah kata dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.